Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistaningsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan mereview materi yang ke-8, yaitu biotermal. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian biotermal dan metabolisme. Pengertian biotermal atau suhu dan termometer berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal artinya suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Yang kedua ada metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Yang kedua ada menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi tidak dikonsumsi tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya melakukan sejumlah proses penting. Yang ketiga ada menguraikan hukum dua termodinamika dalam sistem biologi. Seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan di sekitarnya menghasilkan peningkatan gangguan atau entrop. Yang keempat ada menjelaskan penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik atau menemukan penyakit lebih awal, terapi, atau memberikan pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan: sifat mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, dan sifat memberi panas. Penggunaan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama ada metode konduksi. Pada metode konduksi, pemindahan energi panas bergantung pada yang pertama ada luas daerah kontak, suhu perbedaan suhu, lama melakukan kontak, dan material konduksi panas. Yang kedua ada metode radiasi. Yang pertama ada dipergunakan untuk memanaskan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Yang kedua ada sumber radiasi berasal dari electric fire, inframerah, dan lain-lain. Metode radiasi biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan lebih dalam. Selanjutnya, menjelaskan prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi. Namun, biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencakup respirasi sel. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi atau dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya itu menjelaskan prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot. Kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, dan jaringan ikat serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Terdapat perbedaan yang cukup besar sekitar 4 derajat Celcius antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh. 6,7 sistem regulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradian suhu yang sesuai, yaitu yang pertama ada antara suhu inti dengan suhu permukaan, yang kedua antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari 2 gradian suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya ada menjelaskan termoregulasi pada tubuh hewan yang hibernasi. Pengaturan temperatur atau regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi keseimbangan antara reproduksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum hibernasi adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan.
Metabolisme melambat secara drastis dan hewan memasuki kondisi serupa yang membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Hibernasi memperlihatkan sejumlah perubahan fisiologis yang meliputi yang pertama ada suhu inti tubuh turun sekitar 1-2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua ada konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basal. Yang ketiga ada laju pernapasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu. Yang keempat ada detak jantung turun sekitar 5-6 kali per menit. Namun tetapi tekanan darah tetap memadai. Yang kelima ada tubuh semakin lamban atau torpor atau bahkan hampir tidur. Kadangkala hewan dapat bangkit dari kondisi torpor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan produksi panas. Selanjutnya ada menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu ke energi lain. Aliran energi bersifat searah atau tidak siklis. Energi adalah faktor utama yang mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi adalah antara berbagai spesies dalam ekosistem itu hanya merupakan beberapa faktor ikutan. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Energi diperoleh organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. Untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau pekerjaan mental selalu membutuhkan energi. Mengangkat suatu beban, mendaki gunung, menekan gas dalam silinder merupakan suatu aktivitas gerak yang membutuhkan energi. Energi tidak hanya dapat dilihat, yang terlihat hanyalah akibat adanya energi tersebut. Misalnya tumbuhan berfotosintesis, energi yang digunakan untuk berfotosintesis tidak terlihat, tetapi hasil dari fotosintesis bisa terlihat dengan mata. Keberadaan makhluk hidup di dunia ini tergantung pada aliran energi dan siklus materi melalui ekosistem. Kedua proses tadi mempengaruhi jumlah dari organisme-organisme, kecepatan proses metabolisme, dan kompleksitas dari komunitas cahaya. Energi dari materi mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik. Satu sama lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi aliran energi adalah satu arah, sekali dimanfaatkan oleh ekosistem akan hilang keluar dari sistem. Sedangkan materi dalam hal ini melakukan suatu siklus. Atom dari kalsium atau karbon berkemampuan untuk mengalirkan melalui makhluk hidup dan bagian ion non-hidup. Atau dapat pula dipindahkan dari suatu ekosistem ke ekosistem lainnya. Berdasarkan dua proses itulah ekosistem berkemampuan untuk menjaga fungsi dan merupakan karakteristik seluruh biosfer. Sekian materi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.